Hai semuanya, masih gue Swanzone. Ya, kalau misalnya kalian lagi nyari TWS yang punya harga terjangkau, kemudian ada fitur ANC atau Active Noise Cancellation, dan ada juga fitur Transparent Mode, dan tentunya punya kualitas bass yang sangat enak menurut gua. Ini adalah Realme Buds Air 3 atau Realme Buds Air 3. Nah, di video ini gue bakalan share pengalaman gue selama menggunakan TWS yang terbaru dari Realme ini. Dan apa aja sih yang menarik dari TWS ini? Sekarang mari aja kita bahas. Sekarang langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, melihat dari boxnya ya, TWS ini tuh punya desain yang menarik dan hadir dengan warna yang main aman ya. Perpaduan antara warna putih dan warna silver ini tuh aman banget. Jadi ada dua pilihan warna yang bisa kita pilih ya, ada Starry Blue dan ada Galaxy White yang gua punya ini. Untuk speknya ini, TWS ini tuh menggunakan Dynamic Driver 10 mm. Tentunya sudah ada fitur ANC ya atau Active Noise Cancellation. Kemudian sudah tahan air bersertifikat IPX5. Jadi kalau misalnya ya kena hujan-hujan, cipatan hujan sedikit, ini udah oke lah, udah aman, so far aman. Dan kalau misalnya kalian gunakan untuk berolahraga, kena keringat, ini juga aman. Kemudian untuk support codecnya tuh AAC dan SBC. Nah sebenarnya nih kalau misalnya TWS ini tuh ya, kan ini harganya 600.000 ya, dan udah punya kualitas yang oke, udah cakep, itunya udah cakep banget. Kalau misalnya bisa aptX, cakep banget. Jadi aptX ini tuh codec yang menurut gua pribadi ini tuh maksimal banget kalau misalnya dipakai di device Android. Untuk Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 5.2 dan earbuds-nya ini tuh beratnya tuh cuma 4,2 gram. Tentunya sudah touch control, dan untuk koneksinya ya, untuk koneksi TWS-nya ini tuh ke smartphone agar kita juga bisa menikmati banyak fungsinya atau banyak fiturnya, ini tuh menggunakan aplikasi yang namanya Realme Link. Jadi kita harus download dulu aplikasi yang namanya Realme Link. Nah, di kotak penjualannya tuh pastinya tuh ada TWS-nya, kemudian ada earbuds dan case-nya. Terus ada juga ear tips tambahan ukuran S dan L, jadi bisa kalian sesuaikan untuk kuping kalian. Kemudian kita juga dikasih kabel USB Type-C dan ada buku panduan serta kartu garansi. Oke, baik, secara desain ya, jujur gua tuh suka sama TWS ini. Jadi dia tuh punya build quality, ini tuh berasa banget build quality-nya tuh enak banget dipegang. Buka tutupnya tuh solid banget. Jadi emang ini tuh bukan TWS yang murahan, ini tuh kerasa banget TWS ini tuh punya kualitas yang bagus. Ukurannya tuh pas ya, punya bentuk yang nyaman digenggam dan bobotnya juga cukup ringan. Walaupun berbahan plastik, tapi finishing case dan earbuds-nya ini tuh sangat berasa kalau TWS ini tuh punya kualitas yang bagus ya, seperti yang gue bilang tadi. Punya desain membulat pipih seperti ini tuh berwarna putih, dan pastinya ada logo Realme di atasnya ya. Ada juga LED ini di bagian depannya, LED indikator. Kemudian di bagian bawahnya tuh ada port Type-C untuk ngecasnya. Nah, untuk earbuds-nya ini tuh dia punya desain yang kurang masuk selera gua. Gua lebih suka full white ya daripada ada warna silvernya seperti ini. Tapi balik lagi ya, untuk desain tuh ini kan preferensi masing-masing ya, dan ini tuh ya selera masing-masing. Cuma buat gua pribadi, gua kurang suka ya, ini agak aneh kalau buat gua. Tapi yang penting dengan tipe in-ear seperti ini, TWS ini tuh nyaman digunakan, nyaman menempel di kuping gua, dan handle-nya juga tidak begitu panjang, jadi gua suka. Nah, TWS ini tuh punya dual mikrofon yang fungsinya untuk meredam kebisingan, yang menghasilkan 42 decibel noise cancellation. Apalagi ketika kita aktifkan fitur Smart Dewine-nya ya, Dewine Technology. Teknologi ini tuh membuat ANC-nya ini tuh jauh lebih baik ketika meredam suara angin yang bisa mempengaruhi getaran diafragma. Karakter ANC-nya ini tuh menurut gua sangat menarik banget ya, karena walaupun meredam bising, tapi masih membuat kita tuh merasa seakan-akan di ruangan itu, maksudnya seakan-akan di lokasi itu. Atau walaupun ANC ya, walaupun ini tuh kedap, jadi kedap ya, kayak apa ya, meredam bising ya, kedap gitu ya, tapi gua tuh masih ngerasa di environment atau masih berada di lingkungannya itulah, masih berada di lingkungan sekitar. Jadi jujur gua suka. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka karakter ANC yang bener-bener meredam banget aja gitu ya, mungkin ini kurang cocok. Tapi buat gue pribadi, ini jujur gue cocok banget. Karena jujur selama gue pakai TWS yang ada ANC-nya, gue tuh jarang banget juga sih gue aktifkan ANC-nya. Malah gue tuh lebih senang mengaktifkan transparent mode-nya. Dan ini punya. Jadi kalau misalnya transparent mode-nya itu, kalau kita aktifkan, jadi kita tuh bisa mendengarkan musik sambil mendengarkan suara di sekitar. Jadi gue berasa hidup aja gitu. Gue ngerasa hidup gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada temen yang ngobrol, tiba-tiba toing gitu Noel kita ya. Toing, colek-colek kita gitu kan.
kita nggak perlu langsung lepas TWS-nya karena udah ada fitur transparan mode. Jadi kita bisa ngobrol sambil mendengarkan musik, ataupun ya mungkin kita bisa berhenti dulu, tapi kita nggak perlu melepas TWS-nya, kita bisa langsung ngobrol karena langsung kedengaran. Cakep banget fiturnya. Kemudian gue juga suka fitur yang ini ya, automatically atau otomatis ngeplay ataupun pause. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton YouTube nih, ini kan gue lagi konekinnya ke sini ya. Kita nonton YouTube, kemudian gue lepas gitu kan, nanti langsung ke pause videonya. Kemudian kalau kita pasang lagi, nanti dia langsung ngeplay lagi. Itu menurut gue sangat berguna banget. Baik lagi kalau misalnya tadi ada yang misalnya ngajak ngobrol ke kita gitu ya, kemudian kita nggak mau ketinggalan film kita, kan kagok ya kalau misalnya buka dulu HP, atau enggak misalnya buka dulu HP buat matiin video ataupun matiin musik, kan kagok ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak ngobrol, langsung aja kita lepas, toh dia bakal otomatis nge-pause kan. Nanti pas kita pakai lagi, dia bakal langsung nge-play lagi. Tapi dalam jangka durasinya tuh nggak begitu lama ya. Ya paling beberapa detik baru. Tapi kalau misalnya lama ya kita harus play manual. Tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya dengan adanya fitur ini, jadi lebih enak aja gitu kalau misalnya pakai TWS. Tinggal buka, ada yang ngajak ngobrol, tinggal buka, udah kita nggak bakal ketinggalan film yang lagi kita tonton gitu sih. Jujur, gua suka. Kemudian nih, ngomongin sound quality-nya. TWS ini tuh menggunakan dynamic driver 10 mm dengan support codec AAC dan SBC. Dari awal pas gua coba pakai, TWS ini tuh bikin gua suka ya. Mulai dari suara notifikasi pas TWS ini tuh connect ke HP, suaranya tuh enak banget terdengar di kuping. Jadi, ini kasusnya gini ya. Jadi gua tuh kan sering nyoba TWS ya. Ada loh TWS yang emang ngedengerin musiknya tuh enak ya. Tapi pas koneksinya tuh, misalnya nih, kan kalau misalnya kita pakai kan kadang-kadang suka ada yang koneksinya tuh kayak gini nih. Bentar ya, kalau ini tuh kan bunyinya apa ya? Mana udah nyala belum sih? Jadi ada yang misalnya connected, tapi nyebut connectednya tuh connected, jadi kayak nggak enak ke kuping. Tapi kalau ini tuh enak banget, bunyinya tuh gitu ya, tuh enak banget, bulat banget, jernih banget. Jadi pas awal impresi pakai TWS-nya aja, wah ini bakalan bagus nih suaranya. Nah ini jujur gue suka nih yang kayak gini nih. Soalnya hal sepelenya aja dia perhatiin, apalagi hal-hal yang lainnya gitu. Nah, pas gua coba dengerin musik nih ya, ini gua udah bikin catatannya. Jadi pas gua coba dengerin musik nih, menurut gua TWS ini tuh termasuk selera gua banget, jujur emang gua suka banget ini TWS-nya ya. Bassnya tuh kerasa punchy dan cukup deep, lebih kayak halus dan detail. Jadi untuk middle-nya juga menurut gua ini cukup balance ya. Jadi suara vokal ini tuh cukup terdengar dengan baik lah, tetap aja ya oke. Dan untuk treble-nya juga ini nggak begitu nusuk gitu. Jadi kalaupun gua naikin volumenya ini nggak bakal nusuk ke kuping, nggak bakal kerasa nusuk ke kuping. Overall selama gua coba tuh kan mendengarkan lagu Laruku, Rich Brian, terus apa lagi gua tuh ya. Laruku, Rich Brian, kemudian yang indie-indie gitulah ya. Kemudian yang EDM juga. Buat gua pribadi ini tuh udah bisa memberikan kualitas yang bagus untuk di harganya ya. Ini kan harganya 600 ribuan. Ini tuh udah oke banget. Ya, gua jujur suka sih dengan kualitasnya ya yang dihasilkan ya. Apalagi ini harganya 600 ribu, punya build quality yang bagus, dan kualitas audionya juga bisa kita customize. Nah, jadi ada fitur yang menarik nih. Nih, jadi ada 3 pilihan sound effect juga nih yang bisa kita pilih ya. Nah, tentunya nih kalau misalnya kalian pengen ngebass banget, bisa kita pilih Bass Boost Plus, atau kalau kita pengen set tuningan sesuai selera kita yang gua bilang tadi, ini customize ya. Nah, dengan fitur customize audio tuning ini, jadi nanti tuh aplikasi Real Milling, pada aplikasi Real Milling ya, nanti tuh dia tuh bakalan menguji kepekaan telinga kiri kita dan telinga kanan kita. Jadi kepekaan terhadap bunyinya. Nanti kalau misalnya kita udah terdengar, kita bilang aja nih terdengar. Nah, kita tinggal ikutin aja prosesnya. Ketika udah selesai, nanti dia bakalan langsung ngasih rekomendasi tuningan audio yang sudah dia sesuaikan dengan kepekaan telinga kita. Dan jujur, itu masuk banget sih ke gua ya. Sejauh ini belum gagal sih. Sejauh ini tuh masuk banget ke gua ketika gua menggunakan fitur customize audio tuning ini. Nah, teman-teman wajib coba dulu ini kayaknya nih ya. Kalau misal teman-teman belum yakin beli, mungkin teman-teman bisa mampirlah ke store-nya Realme buat nyobain, install Realme Link-nya, langsung aja cobain customize audio tuningnya. Ini cakep banget soalnya. Nah, kemudian nih gue juga coba tes mikrofonnya. Kalau gue gunakan teleponan, sejauh ini lawan bicara gue selalu bilang kalau TWS ini tuh menghasilkan suara ataupun audio yang jernih, bersih, dan minim noise. Tapi ya kan gue bisa, maksudnya gue nggak bisa ngejelasin ya kalau misalnya gue lagi teleponan sama temen ya. Nah,
Intinya gini, gue bakalan coba menggunakan aplikasi kalau nggak salah namanya tuh Bluetooth audio recorder atau apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas mikrofon dari TWS ini ya, Realme Buds R3. Langsung aja tulis di kolom komentar untuk kualitas mikrofonnya. Tapi kalau misalnya ada sedikit perbedaan, ya wajar lah ya. Tapi intinya kalau yang gua udah omongin ke temen gua nanya ke temen gua gitu, gua telepon menggunakan voice call ataupun ya voice call WhatsApp gitu ya. Mereka bilang sih so far bagus-bagus aja. Oke, ini adalah perekaman menggunakan TWS dari Realme, yaitu Realme Buds R3, menggunakan aplikasi voice recorder Bluetooth ya. Jadi ini tuh Freever menggunakan mikrofon Bluetooth tuh. Oke, beginilah hasilnya. Tapi kalau misalnya ada perubahan sedikit, harap dimaklumi ya, karena mungkin aplikasinya juga kurang bekerja dengan baik ya kalau buat gue pribadi ya. Ya, tapi beginilah hasil mikrofonnya dari Realme Buds R3. Oke. Nah, sekarang bagaimana digunakan untuk bermain game? Bermain game menggunakan TWS ini tuh sangat playable banget ya. Gua coba bermain game PUBG dan memang delay cukup terasa, tapi masih di level yang wajar. Ya, standar TWS pada umumnya, jadi masih wajar lah kalau misalnya ada delay. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ada delay, bukan nggak mau sih, delaynya tuh bener-bener minim banget delaynya ya. Karena kalau nggak mau ada delay itu namanya ya zero latency, itu kalian harus kabel, nggak bisa Bluetooth ya. Nah ini tuh kalau misalnya kalian mau minim banget delaynya, nggak berasa banget delaynya gitu ya, kalian bisa menggunakan fitur game mode atau fitur gaming mode. Jadi TWS ini tuh punya fitur gaming mode nih. Kalau nggak salah latensinya tuh bisa sampai 88 milisecond. Cakep. Nah, pas gua coba nih main game menggunakan gaming mode-nya, emang berasa banget sih ya. Maksudnya berasa banget itu, berasa banget enaknya gitu. Jadi nggak kerasa banget lah gitu. Minim banget lah. Delay-nya tuh minim banget. Bahkan sebenarnya kalaupun misalnya nggak pakai gaming mode juga, menurut gua sih masih playable banget. Tapi ketika pakai gaming mode, asli lebih playable banget lagi, lebih berasa banget, minim banget delaynya. Cuman jarang gua pakai untuk digunakan bermain game. Karena apa? Karena gua tuh pakai TWS biasanya buat dengerin podcast, musik gitu. Kalau bermain game takut cepet boros ya, apalagi kalau pakai gaming mode ya. Tapi so far balik lagi ke kalian, monggo. Setidaknya kan TWS ini tuh sudah ada fitur gaming mode-nya kalau kalian beli di harga 600 ribuan saja. Nah, kemudian nih untuk baterainya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari situsnya nih ya, teman-teman ya. Jadi baterainya ini tuh bisa sampai 30 jaman ya. Jadi ya teman-teman bisa baca sendiri nih untuk kelengkapan data dari baterainya. Cuman kenapa gua bilang lihat aja sendiri? Kenapa? Karena jujur gua tuh pakai TWS gak pernah lama-lama banget. Gak ngerti gue sama orang-orang yang pakai TWS-nya tuh lama gitu. Kalau gue bukan orang yang seperti itu. Jadi gue tuh paling lama juga nonton drama Korea 2 jam ya cukup. Yang jelas ini dipakai 2 jam, dipakai 3 jam, ini masih cukup gitu buat nonton drama Korea. Selebihnya gue nggak kuat. Nggak tahu, nggak enak ke kuping, berasa kotor gitu ya. Jadi gue nggak bisa ngasih ke kalian data misalnya gini, bang cobain TWS ini tuh 30 jam ya, gue nggak bisa. Paling sampai 3 jaman lah. Tapi ini overall masih sangat awet. Dan gue juga sampai sekarang ini belum ngecas lagi loh. Nggak tahu, ini awet banget nih. Cakep ya, untuk baterainya cakep. Nah, sebelum gue tutup nih, mari kita lihat aplikasi Realme Link-nya. Jadi selain bisa mengatur noise control, sound effect, sampai gaming mode, kita juga bisa mengaktifkan fitur dual device connection yang memungkinkan TWS ini tuh bisa connect ke 2 device sekaligus. Ada juga fitur menarik lainnya nih, yaitu earbuds fit test. Fitur ini tuh akan mendeteksi fitting earbuds di telinga kita, jadi kita sebagai user akan dikasih tahu untuk memasang earbuds di telinga dengan baik, supaya kita bisa mendengarkan musik dengan maksimal. Nah, ini tuh jujur awalnya gue tuh kayak ngeremehin gitu, emang ada gitu fitur kayak gini ya. Ternyata ya pas gue coba, gue coba pakainya tuh emang gak bener gitu, dan ternyata dia bisa mendeteksi. Jadi aplikasi Realme Link-nya tuh bisa mendeteksi kalau telinga sebelah kiri gua nih, TWS-nya tuh di di sebelah kiri gua tuh nggak bener pakainya. Pas gua udah benerin, bener dong. Cakep juga ini ya. Jadi memang jadi dia tuh sengaja supaya kita tuh masangnya bener, supaya memberikan karakter suara yang bener-bener bagus yang dihasilkan si TWS-nya ini. Dan gak lupa juga nih ya, tentunya kita juga bisa mengatur touch controlnya, misalnya mau di tap sekali, tap 2 kali untuk apa, tap sekali buat apa, ini bisa kita atur di aplikasi Realme Link-nya. Oke, baik, kesimpulannya, menurut gue ya, setelah mencoba TWS ini tuh sekitar beberapa minggu, ini memang agak lama ya gue coba karena banyak kerjaan juga.
Menurut gua kalau misalnya kalian lagi nyari TWS dengan harga 600.000 atau 1 juta ke bawah, 700.000 ke bawah, menurut gua ini bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Kenapa? Gini, yang pertama, TWS ini tuh punya build quality-nya tuh bagus banget. Nggak tahu kenapa pas kita megang tuh enak banget ya. Ini terlepas dari warnanya yang putih atau mungkin desainnya yang gua juga kurang begitu suka gitu ya. Tapi jujur ini tuh build quality-nya bagus. Kemudian TWS itu sudah punya fitur ANC, Active Noise Cancellation. Jadi kalau misalnya kalian pengen mencoba fitur ANC gitu ya, jadi tiba-tiba budak gitu, teng gitu budak. Nah, kalian boleh coba ini. Tapi ada juga nih fitur menariknya, Transparent Mode. Jadi kita bisa ya mendengarkan suara di sekitar tanpa perlu melepas TWS-nya. Menarik juga. Dan dia juga punya kualitas musiknya tuh atau kualitas audionya tuh yang menurut gua selera gua banget. Bassnya tuh punchy, kemudian detail, kaya gitu ya, enak lah pokoknya ke kuping. Dan bisa juga kita customize audionya. Ini sih jarang banget ada TWS yang fiturnya tuh banyak ya, karena dia kan udah include sama aplikasi Realme-nya, jadi banyak banget fitur yang bisa kita explore di aplikasi Realme-nya. Malah kita juga bisa mendeteksi fittingnya tuh benar atau enggak gitu ke kuping kita. Ini kan jarang-jarang ya TWS dengan harga 600.000 punya fitur yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Tapi untuk pendapat gua, ya TWS ini tuh layak banget sih buat kalian beli. Oh iya, kalau misalnya tanya kekurangan ya, kalau menurut gua kekurangannya tuh mungkin buat gua pribadi ada di buat gua agak lama ngecasnya kali ya. Nggak tahu lamanya tuh ya, nggak lama banget sih, tapi buat gua agak lama aja gitu. Coba kalau misalnya ngecasnya lebih cepet gitu, enak banget. Dan masukan juga buat Realme menurut gua ya, kalau misalnya ada fitur atau kodeknya tuh aptX, ini bahkan lebih gila sih. Di harga 600.000 ini fitur aptX dengan segudang fitur lainnya ini paket lengkap. Sayang kalau misalnya kalian nggak beli. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-temannya. Jangan lupa ya kalau misalnya teman-teman suka video ini like, kalau nggak suka dislike aja. Kemudian kalau misalnya kalian mau beli langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga ya support gue juga di Instagram di @rizwanzor dan jangan lupa juga TikTok gue juga sering live ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau beli gadget atau misalnya kalian mau beli aksesoris gadget dengan harga yang murah, langsung aja kunjungi aja live TikToknya Rizwanzor. Oke? Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye. Ngomongnya kecepatan mulu, haus.